Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kamilia Aziz dalam materi metode pengikatan ke belakang dengan metode Collin. Apa beda metode pengikatan ke belakang dengan metode pengikatan ke muka? Jika pada pengikatan ke muka, maka kita minimal membutuhkan 2 buah titik yang sudah diketahui koordinatnya. Namun, dengan metode pengikatan ke belakang, kita membutuhkan minimal 3 buah titik yang sudah diketahui koordinatnya untuk kemudian kita ikatkan kepada titik yang belum diketahui koordinatnya untuk mencari berapa koordinat pada titik tersebut. Seperti apa metodenya? Mari kita simak berikut ini. Metode pengikatan ini disebut dengan metode pengikatan ke belakang dengan metode Collin. Sebenarnya ada lagi sebuah metode, yaitu metode Cassini. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode Collin saja. Di lapangan jika kita mempunyai 3 buah titik, kita sebut saja titik itu sebagai titik A, titik B, dan titik C. Dan kemudian kita ingin mengetahui berapa koordinat titik P. Untuk kita bisa mengetahui berapa koordinat titik P, maka kita harus mengikatkannya kepada titik-titik A, B, dan C yang sudah kita ketahui koordinatnya. Kita lihat di sini. Kita ikatkan ke titik A dan B dan C. Nah, kemudian kita buat lingkaran yang menghubungkan titik P, A, dan B. Kita buat lingkaran seperti ini yang memotong garis PC di sini. Kita lihat di sini. Nah, titik H di sini ini kita namakan dengan titik penolong Collin. Kenapa kok dinamakan titik penolong Collin? Karena metode ini adalah metode Collin. Jika metodenya metode Cassini, maka bisa jadi ini dinamakan titik penolong Cassini. Oke, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Bagaimana metodenya supaya kita bisa mengetahui berapa sebenarnya koordinat di titik P ini. Mungkin agak lebih rumit dari metode pengikatan ke muka. Namun dengan konsentrasi dan latihan, insya Allah kita bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, dari titik-titik A, B, dan C ini, kemudian kita ingin mengetahui berapa koordinat titik P, maka kita ikatkan saja titik P ini ke titik A, B, dan C. Kemudian kita ukur sudut dalamnya. Di sini alfa, kita namakan saja alfa, kemudian betanya di sini. Ini kita ingin tahu berapa alfa, berapa betanya. Nah, pada metode Collin ini kita hanya 1 kali saja mendirikan alat, yaitu pada titik P ini saja. Dari titik P ini alat kita dirikan di titik P, kemudian kita bidik saja titik A, titik B, dan kemudian titik C. Jadi kita tidak perlu kemudian memindahkan alat ke titik-titik A, B, atau C. Setelah kita tahu setelah kita membidik berapa sudut dalamnya antara sudut dalam A dan B ini dan B dan C ini tadi, kemudian kita buatkan lingkaran yang menghubungkan titik P, titik A, dan titik B. Kita lihat di sini. Nah, kita buat lingkaran ini kemudian memotong garis garis PC ini tadi di sini. Nah, ini yang disebut dengan titik penolong Collin yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian langkah yang kedua apa? Kita ingin mencari sudut jurusan AB. Di sini sudut jurusan AB. Berapa sudut jurusan AB? Kita lihat di sini. Ini adalah koordinat dengan metode sinus ini. Kita lihat bahwa tangens dari XB min XA. Di sini jadi XB di sini selisih dari koordinat XB ini berfungsi sebagai
Y, titik Y. Jadi kalau misalnya tangan itu adalah Y per X, maka di sini adalah Y-nya, kemudian di sini adalah X-nya. Sehingga alfa AB kita cari dengan arkes tangan dari nilai ini tadi. Nah, langkah yang selanjutnya kita kemudian menghitung jarak DAB. Ini jarak adalah jarak DAB. Dapat jaraknya sama. Metodenya dengan metode sin cos dan tadi kita bisa mencari jarak DAB1 dan DAB2. Kita lihat di sini. Kita lihat sinus alfa adalah Y per R. Jadi ini Y per R. Kita lihat R ini itu sama dengan DAB ini tadi. Sehingga jika kita ingin mencari R, maka adalah Y per sin alfa. Nah, Y-nya adalah selisih dari koordinat X ini. Ini adalah Y-nya. Kemudian R-nya ini adalah DAB itu sendiri. Sehingga DAB sama dengan XB min XA dibagi sin alfa AB. Nah, selain bisa dicari dengan sin, kita juga bisa mencari DAB dengan cos. Kita lihat cos alfa adalah X per R. Kita lihat di sini X per R. X ini adalah di sini, ini adalah X-nya. Di sini adalah X-nya. Kita lihat di sini per R per DAB, sehingga di sini selisih dari YB min YA itu adalah X-nya. Kita lihat di sini, berarti kita sudah mempunyai DAB1 dan DAB2. DAB1 dan DAB2 ini ada pada garis yang sama, tapi kita mencarinya dengan yang satunya dengan sin, yang satunya dengan cos. Sehingga untuk kita bisa mengetahui berapa DAB rata-ratanya, kita tinggal tambahkan DAB1 tambah DAB2, kita bagi 2. Sehingga kita sudah bisa menemukan berapa dari DAB ini. Kita sudah mencari alfa AB dan juga DAB. Kita selanjutnya di sini. Nah, kita ingin mencari berapa koordinat dari titik H ini tadi. Dari titik A. Jadi nanti kita juga akan mencari koordinat titik H dari titik B. Yang pertama dari titik A dulu. Kita lihat di sini, kita cari dulu berapa alfa AH. Ini adalah alfa AH. Alfa A ini adalah alfa AB ditambah dengan beta ini tadi. Kemudian yang kedua, kita cari berapa jaraknya DAH. Dengan aturan sinus kita bisa mencari. Kita lihat segitiga yang sudah saya tebali ini di sini ya. DAB, kita lihat DAB ini. DAB per sinus alfa itu sama dengan DAH per sinus 180 min alfa plus beta. Sehingga kita bisa mencari bahwa DAH adalah DAB per sinus alfa dikalikan sinus 180 min alfa plus beta. Kita lihat di sini, sehingga kita bisa menghitung XH itu adalah XA. XA di sini kita bisa mencari XA ditambah, jadi XH1 ini XA ditambah DAH sinus alfa AH. Kenapa kok sinus? Karena ini adalah di sini adalah garis yang menunjukkan seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah garis Y-nya. Sehingga XA itu adalah DAH sinus alfa AH. Nah, selanjutnya sama YH, YH1 karena dilihat dari titik A itu sama dengan YA ditambah DAH cos alfa AH. Cos alfa AH ini di sini. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui berapa koordinat titik H dari titik A, maka sekarang kita mencari berapa koordinat titik H dari titik B. Kita tinjau dari titik B. Yang pertama kita harus mencari berapa alfa BH. Alfa BH ini kita lihat dari mana? Dari sini sampai ke sini. Jadi sehingga alfa BH itu sama dengan alfa AB ditambah alfa plus beta. Setelah kita tahu berapa alfanya, kemudian kita cari berapa koordinatnya. Kita lihat dulu berapa DBH. Bagaimana mencari DBH? Kita perhatikan lagi segitiga yang sudah saya berikan garis tebal warna merah ini.
Kita lihat di sini dBH per sinus beta dengan aturan sinus ya sama. Itu sama dengan DAB per sinus alfa. Kita lihat di sini DAB per sinus alfa. Jadi jika ini tadi dBH per sin beta, yang ini DAB per sinus alfa. Sehingga kita bisa mencari, oh ternyata dBH itu adalah DAB per sinus alfa dikalikan sinus beta. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa koordinat titik H-nya dari titik B. Itu sama dengan XB ditambah dBH sinus alfa BH, kemudian YB-nya itu adalah dBH dikalikan cos alfa BH. Sudah kita dapatkan tadi titiknya. Kita tadi sudah mendapatkan XH1 dan XH2 dan YH1 dan YH2, sehingga untuk koordinat XH-nya itu sendiri kita rata-rata dari XH1 yang kita dapatkan dari titik A ditambah XH2 yang kita dapatkan dari titik B dibagi 2, sama juga untuk yang YH itu YH1 ditambah YH2 dibagi 2, sehingga kita sekarang sudah mendapatkan berapa koordinat titik H. Setelah kita sudah mendapatkan titik H, koordinat titik H, maka kita sudah saatnya untuk mencari berapa koordinat titik P. Sebelumnya kita harus mencari berapa besarnya alfa HC. Alfa HC itu dari sini kita lihat sampai ke titik ini, dari utara sampai ke titik C. Berapa alfa HC? Kita lihat di sini sama dengan metode yang sebelumnya. Tangan alfa HC itu sama dengan XC min XH dibagi YC min YH, sehingga alfa HC itu adalah arkas tangan dari pembagian ini tadi. Nah, berapa gamanya? Nah, gamanya itu adalah dari sini ke sini. Kita lihat di sini, jika ini adalah alfa HC, gamma ini adalah nilai dari alfa HC dikurangi alfa HB. Nah, berapa kemudian nilai alfa HB ini? Kita lihat di sini, alfa HB itu sama dengan titik ini tadi. Nah, ini sama dengan ini. Jika sekian ini adalah alfa BH, maka untuk mencari alfa HB yang sekian ini, kita bisa mengurangkan alfa BH dikurangi 180 derajat. Jika ini tadi kita kurangi, jadi kalau ini adalah 180, maka jika alfa BH ini kita kurangi 180, kita akan menemukan ini dari tadi sampai sini. Nah, sehingga dapatlah ini tadi, sehingga gamma itu adalah alfa HC ditambah 180 dikurangi alfa BH. Sudah ketemu, kita sekarang melanjutkan untuk mencari koordinat titik P jika kita tinjau dari titik A tadi sini. Nah, pertama kita harus cari dulu berapa alfa AP. Alfa AP itu dari titik utara sampai ke sini. Ini adalah alfa AP. Berapa alfa AP-nya? Itu sama dengan alfa AP ditambah gamma di sini. Kemudian setelah kita tahu berapa alfa AP-nya, kita cari DAP. Oh, ini adalah DAP. DAP sama, kita perhatikan segitiga biru yang sudah saya tebali ini. Maka DAB per sinus alfa di sini itu sama dengan DAP per sin 180 min alfa plus gamma. Ini kita lihat di sini. Sehingga DAP bisa kita cari adalah DAB per sin alfa dikalikan sin 180 dikurangi alfa plus gamma. Kita lihat di sini. Sehingga XP 1, XP-nya ini di sini, XP di sini itu sama dengan XA ditambah DAP dikalikan sin alfa AP. Demikian juga YP itu sama saja, YA ditambah DAP cos alfa AP. Jika masih belum bisa memahami teori ini, silahkan nanti dipelajari kembali metode pengikatan ke muka, karena metode ini itu sama dengan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya pada metode pengikatan ke muka.
Kemudian yang kedua, kita mencari koordinat titik P dari titik B. Kita lihat di sini. Maka kita butuh alfa BP. Berapa alfa BP ini? Kita cari saja. Di sini kita lihat, di sini ada alfa AB. Nah, jika sekian ini adalah 180 derajat, maka alfa BP itu sama dengan alfa AB ditambah 180 dikurangi 180 min alfa plus gamma. Kita lihat di sini, sehingga alfa BP itu sama dengan alfa AB ditambah alfa ditambah gamma. Kita lihat di sini. Kalau kita sudah tahu berapa alfanya, berapa sudut jurusannya, maka kita bisa mencari berapa itu jarak DBP. Berapa jarak DBP? Kita lihat di sini. Perhatikan segitiga yang saya tebali berwarna hijau ini. Kita lihat berarti DAB per sinus alfa itu sama dengan DBP per sin gamma. Sehingga DBP kita bisa cari itu sama dengan DAB per sin alfa kalikan sin gamma. Sehingga kita bisa mencari berapa XP2 dari titik B ini tadi, yaitu sama dengan XB ditambah DBP kalikan sin alfa BP di sini, sin alfa BP-nya di sini. Nah, kemudian YP2 itu adalah YB dikalikan ditambah DAP cos alfa, DBP cos alfa, maaf ini DBP ya, bukan DAP tapi ini DBP. DBP cos alfa BP ini tadi. Sehingga kita bisa mencari XP rata-ratanya dari titik A, tadi sudah ketemu XP1, dari titik B kita ketemu XP2, sehingga ketemulah berapa koordinat titik P, dan kemudian di sini ada YP-nya, YP1 ditambah YP2 dibagi 2. Sangat mudah bukan? Jika masih belum mengerti, nanti kita bisa berdiskusi kembali, bisa ditanyakan kembali, kemudian dipahami perlahan-lahan, disimak, diresapi, sehingga nanti metode pengikatan ke belakang dengan metode Colin ini bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya silahkan dikerjakan asesmennya untuk bisa melatih seberapa pemahaman tentang metode pengikatan ke belakang ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.